Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Lestari dengan nomor NIM 2025004064. Saya dari kelompok 1 TI 25E. Soal penalaran logis yang pertama itu, jika hari ini adalah hari Minggu, maka semua toko tutup. Aku sedang di pasar atau di mall. Jika aku sedang di mall, maka hari ini bukan hari Minggu. Semua toko tidak tutup. Jika aku sedang di pasar, maka aku membeli buah. Jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Membeli apa aku? Nah, jadi di sini itu untuk lebih gampangnya, ubah dulu ke dalam variabel seperti P implikasi Q, eh, R, atau S. Jika sudah seperti ini ya, seperti P, Q, R, S, T. Jika sudah dibuat seperti itu, baru dibuat seperti ini agar lebih gampang. Nah nih, untuk membuat seperti ini tuh diubah ke dalam variabel itu, jangan dibawa si kata penghubungnya jika, maka, atau, dan, lalu tidak, itu tidak usah dibawa. Jadi langsung aja kayak P, hari ini adalah hari Minggu. Q, semua toko tutup. R, aku sedang di pasar. S, aku sedang di mall. T-nya aku membeli buah karena aku sedang di pasarnya itu sudah ada di R, jadi tidak usah dibawa lagi. Aku membeli buku, aku pergi ke toko buku. Lalu kita menggunakan huruf inferensi. Jadi kita pertama itu menggunakan modus tollens awalnya itu. Jadi P implikasi Q itu sama dengan negasi Q sama dengan negasi P. Nah, dari kita pakai yang kasus yang kedua kan. Nah, kita pakainya itu di yang ini keduanya itu kita pakai kesimpulan yang ke satu. Karena di sini negasi, jadi di sininya itu P. Karena di sini udah negasi. Jadi kebalikannya lah. Nah, kita memakai modus tollens. Jadi hasilnya itu negasi S. Lalu yang ada S-nya juga nih, R atau S. Negasi S hasilnya R. Nah, sama kan? Jadi kita itu pakai di kesimpulan ke yang dua. Nah, untuk kesimpulan ketiga juga kita pakainya itu kesimpulan keempat, sorry, maaf. Jadi kita pakainya itu yang kesimpulan yang ketiga. Tuh R implikasi T sama dengan R hasilnya T. Jadi kesimpulannya itu negasi P hari ini bukan hari Minggu, karena yang awalnya dari si P-nya itu hari ini adalah hari Minggu menjadi diubah karena ada negasinya, berarti memakai tidak atau bukan. Yang lebih cocok itu berarti bukan, hari ini bukan hari Minggu. Negasi S yaitu aku sedang tidak di mall. Yang awalnya itu aku sedang di mall. R itu aku sedang di pasar, T-nya aku membeli buah. Jadi membeli apa aku membeli buah itu hasilnya. Untuk soal peneralan logis kedua yaitu, jika bulan ini hujan terus-menerus, maka beberapa wilayah terkena banjir. Banjir di ibu kota atau di desa, beberapa wilayah tidak terkena banjir. Jika banjir di ibu kota, maka air selokan meluap. Jika banjir di desa, maka bulan ini hujan terus-menerus. Jika ada longsor, maka ada pohon tumbang. Penyebab terjadinya banjir. Nah, kita ubah lagi nih ke variabel dulu dengan menghapus si kata penghubungnya. P-nya itu bulan ini hujan terus-menerus. Q-nya beberapa wilayah terkena banjir. R-nya banjir di ibu kota. S-nya banjir di desa. T-nya air selokan meluap. U-nya ada longsor. W-nya itu pohon tumbang. Terus memakai hukum inferensi kembali, yaitu kita dengan modus tollens ya. P implikasi Q, negasi Q sama dengan negasi P. Nah, cari juga yang ada P-nya. Karena kita akan memakai yang kesimpulan ke satu. Kayak S implikasi P sama dengan negasi P, hasilnya negasi S. Lalu di bawahnya karena ada si S-nya itu R V S atau OR S bukan sama dengan ya. Pakai kesimpulan yang ke si 2 itu negasi S sama dengan hasilnya itu R. Karena kita menggunakan hukum yang silogisme disjungtif. Nah, lalu di sini karena ada si R-nya ini nih,
kita menggunakan modus siponen, yaitu R implikasi T sama dengan R hasilnya T. Jadi, kesimpulannya itu implikasi negasi P, bulan ini tidak hujan terus-menerus. Negasi S, tidak banjir di desa. R-nya itu banjir di ibu kota, T-nya air selokan meluap. Jadi penyebab banjirnya itu adalah air selokan meluap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ramadan dengan NIM 202500401444. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inversi logika. Berikut premis-premisnya. Jika aku belajar keras, maka aku lulus ujian. Jika aku lulus ujian, maka aku mendapatkan hadiah dari orang tua. Jika aku mendapatkan hadiah, maka aku membeli sepatu baru. Aku belajar keras. Membeli apa aku? Agar lebih mudah, kita ubah dulu ke dalam bentuk variabel seperti ini. P. Aku belajar keras. Q. Aku lulus ujian. R. Mendapatkan hadiah. S. Aku membeli sepatu baru. Setelah itu kita bentuk dalam hukum inferensi seperti ini. Langkah pertama, kita gunakan modus ponens, yaitu jika P implikasi Q dan P benar, maka Q benar. Karena aku belajar keras, maka aku lulus ujian. Langkah kedua, kita ulangi modus ponens lagi. Jika Q implikasi R dan Q benar, maka R benar, artinya karena aku lulus ujian, maka aku mendapat hadiah. Langkah ketiga, menggunakan modus ponens sekali lagi. R implikasi S dan R benar, maka S benar. Berarti, karena aku mendapat hadiah, maka aku mendapat sepatu baru. Kesimpulannya, aku aku lulus ujian, R aku mendapatkan hadiah, S aku membeli sepatu baru. Jadi kesimpulannya aku membeli sepatu baru. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapri dari kelas TI 25E kelompok 1. Soal penerapan logis. Jika aku membeli sepatu, maka sepatu itu bermerek Nike. Aku membeli di toko atau di Lazada. Jika aku membeli di Lazada, maka sepatu itu merek Adidas. Sepatu itu tidak bermerek Adidas. Jika aku membeli di toko, maka sepatu itu bermerek Puma. Jika aku membeli di luar negeri, maka sepatu itu bermerek Balenciaga. Nah, kita ubah parabelnya seperti P aku membeli sepatu, Q sepatu itu bermerek Nike, R aku membeli di toko, S aku membeli di Lazada, T sepatu itu bermerek Adidas, U sepatu itu bermerek Puma, W aku membeli di luar negeri, P sepatu itu bermerek Balenciaga. Nah, kok ini persisnya S implikasi T negasi S, maka dari modus Tholen adalah negasi S kalau di Lazada sepatunya Adidas, tapi kan faktanya bukan Adidas, berarti tidak beli di Lazada. Premis kedua, R atau S, dan kita tahu negasi S, maka dari disjungsi adalah R benar, berarti beli di toko. Premis 5, R atau U, R implikasi U, dan kita tahu R benar, maka dari modus ponen adalah U benar, sepatu itu bermerek Puma. Kesimpulannya, negasi S, aku tidak membeli di Lazada. Aku membeli di toko, sepatu itu bermerek Puma.